Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyline. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film petualangan fantasi berjudul Majin the Worm Philae yang dirilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang beberapa orang yang bekerja sama pergi ke makam Kaisar Xian yang berada di sebuah pulau dengan banyak monster kuno. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Seribu tahun yang lalu, seorang putri bernama Jing Jue membuat sebuah hukuman kejam untuk mendudukkan rakyatnya. Dan bagi siapapun yang menentang akan dikutuk dengan tanda di pundaknya. Kutukan ini disebut sebagai kutukan mata hantu. Kemudian orang yang terkena kutukan tersebut hidupnya tidak akan lebih dari usia 40 tahun. Lalu akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Karena alasan tersebut, beberapa orang yang terkena mencoba mencari dua benda, yaitu bola Muchen dan tulang naga langit. Menurut legenda, jika menggabungkan kedua artefak tersebut dapat menghapus kutukannya. Kemudian pria yang bernama Bayi adalah orang yang terkena kutukan, sekaligus yang berhasil menemukan artefak tulang naga langit. Ia lalu berusaha menghapus kutukan tersebut bersama timnya, yaitu Shirley, Linglong, Fatty, Goldtooth, kemudian Profesor Sun yang berhasil menemukan lokasi bola Muchen, yaitu di Yunnan. Sun menemukan Muchen lewat teka-teki tertulis di artefak tulang naga langit bersama Bayi. Shin lalu berpindah di mana Goldtooth dan Fatty yang lagi melelang barang-barang antik. Kemudian salah satu kolektor menanyakan tentang artefak tulang naga langit. Fatty pun menjawab bahwa mereka tidak akan menjualnya. Kolektor tersebut yang gak terima sampai memancing emosi Fatty. Kemudian terjadilah keributan. Tak lama kemudian, bos besar yaitu Tuan Zhou datang dan langsung menjelaskan kalau artefak itu tidak dijual karena bisa menyelamatkan nyawa manusia yang terkena kutukan mata hantu. Akhirnya, mereka yang hadir di sana pun mengerti. Kemudian Profesor Sun mencoba menerjemahkan tulisan yang ada di tulang naga langit. Namun ia hanya bisa menerjemahkan 5 kalimat awal. Lalu 3 kalimat akhir hanya bisa diterjemahkan sama orang yang ahli. Tak lama setelah itu, Sally datang dengan membawa kabar baik bahwa ada yang bisa menerjemahkan 3 kalimat akhir, yaitu Chen Yulao yang dijuluki sebagai si buta Chen. Di mana 30 tahun yang lalu, Chen yang memimpin timnya menuju makam Kaisar Xian, namun hanya dia yang balik dengan selamat. Tetapi kedua matanya menjadi buta dan akhirnya menjadi edan, kemudian dibawa ke RSSG. Bayi, Sally, dan Profesor Sun kemudian bergegas menuju RSSG. Nah, pas udah sampai, Chen Yulao ternyata hanya ingin bicara dengan Sally dan menyuruh yang lain keluar. Tak disangka Chen Yulao bisa membaca hati setiap orang. Ia kemudian membaca hati Sally dengan memegang tangannya. Lalu ia malah menyarankan Sally nikah dengan Bayi karena ia tahu Sally diam-diam suka sama Bayi. Shirley yang malu pun akhirnya mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan gimana cara dapetin bola Muchen. Namun tiba-tiba Chen malah marah dan bilang kalau mereka nggak akan bisa mendapatkan bola Muchen dan menunjukkan matanya yang buta akibat kejadian 30 tahun yang lalu. Mereka pun akhirnya pergi.
你找不到木尘珠，一样有勇气去寻找木尘珠。你看他。 Keesokan paginya, Bayi and the Gang akhirnya tetap memilih pergi menuju Gunung Ular Naga untuk mencari bola Muchen. Saat di perjalanan, mobil yang mereka tumpangi hampir masuk ke jurang akibat jalan yang terkena longsor. Akhirnya, mereka pun berjalan menuju ke rumah Bibi Cuyun untuk menginap, sekaligus menanyakan jalan menuju ke Gunung Ular Naga. Bibi Cayun lalu memberikan tahu kalau besok bakal diantarkan oleh anaknya yang bernama Kong Kui, tapi hanya sampai di pintu masuk gua saja. Di malam harinya, Kong mengajak Fatty dan Linglong lihat kunang-kunang api, yang kalau dipegang bakal berubah menjadi api. Ia lalu menunjukkan ratu kunang-kunang yang berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol. Saat dibuka, semua kunang-kunang berkumpul mengikutinya. Ia menjelaskan bahwa kunang-kunang tertarik pada bau yang dihasilkan oleh ratu, dan tanpa disadari, mereka pun asik bermain. 我从医生追随的领袖方向，一天虫王燃烧了，没得眼睛，只有嗅觉。踏过万水。 Besoknya, mereka pun berangkat menuju ke Gunung Ular Naga yang diantar oleh Kong sampai ke pintu naga gua. Singkat cerita, setelah sampai, mereka pun naik getek menyusuri danau tersebut. Lalu Kong mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Kemudian di dalam goa, Fatty tiba-tiba mengeluarkan botol yang isinya kunang-kunang. Linglong yang kaget langsung menuduh Fatty menyuri. Namun Fatty bilang ia hanya minjem tok. Di saat yang sama, Goldtooth yang lagi merasakan sejuknya danau malah digigit sama ikan viper yang giginya sangat tajam. Lalu secara tak sengaja, darah Goldtooth yang menetes ke air mengundang ratusan ikan viper dan mulai melompat keluar lalu menyerang mereka semua. Nah, masalah ikan belum selesai, mereka tiba-tiba masuk ke area mayat-mayat yang tergantung di atas. Ketika suara seperti lonceng bunyi, mayat-mayat itu pun langsung berjatuhan ke air. Kemudian, ratusan makhluk aneh seperti parasit muncul dari mayat tersebut yang langsung menyerang mereka. Karena nggak ada pilihan lain, mereka pun langsung membakar parasit tersebut dengan senjata yang mereka bawa. Namun sayangnya, bahan bakar senjata mulai habis dan mereka masih belum bisa sampai ke pintu keluar. Bayi lalu inisiatif untuk membom parasit tersebut, sementara Sally membantu memanah peledak tersebut yang kemudian membuat ledakan besar terjadi. Lalu mendorong getek mereka ke arah air terjun. Kemudian mereka pun terjatuh dan saling terpisah. Beruntungnya mereka semua selamat, namun terbagi menjadi dua tim. Profesor Sun, Fatty, dan Linglong yang berhasil keluar dari goa melihat mayat yang dimumikan di dalam gentong. Sementara Bayi, Sally, dan Goldtooth malah diserang buaya raksasa. Tak lama kemudian, tim Profesor Sun juga sama diserang oleh buaya raksasa. Bayi pun melihat tanda yang ditembakkan oleh Profesor Sun. Tak lama setelah itu, mereka pun akhirnya bertemu kembali. Lalu Sally berusaha memancing buaya tersebut dengan panahannya. Mereka pun terus berlari sampai ke tebing, hingga akhirnya memutuskan untuk melompat bersama-sama untuk menyelamatkan diri.
Tapi sayangnya mereka justru mendarat ke sarang buaya raksasa. Mereka lalu menemukan kelemahan buaya tersebut yang takut sama petir. Dengan begitu saat petir menyambar, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Kemudian Profesor Sun melihat pulau yang mengapung dan langsung memberitahu Bayi. Setelah itu, mereka bergegas menuju ke pulau tersebut. Mereka melewati batang pohon raksasa yang kayaknya jalan satu-satunya. Tapi buaya raksasa terus mengejarnya. Bayi yang tak kehabisan akal pun mencoba mematahkan batang pohon tersebut dan menyuruh timnya bergegas lari. Setelah itu, batang kayu berhasil runtuh dan buaya raksasa terjatuh ke bawah jurang. Akhirnya mereka pun selamat sampai ke Pulau Apung. Mereka lalu memutuskan bermalam di Pulau Apung tersebut yang ternyata memiliki 4 musim. Saat pagi musim semi, siang hari musim panas, sore musim gugur, lalu di malam hari akan menjadi musim dingin. Mereka pun akhirnya bisa menyantai dan menyempatkan diri untuk berenang bersama-sama. Di keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan ke Gunung Ular Naga. Setelah mereka hampir sampai, mereka justru dihadang sama kepiting raksasa yang sulit dikalahkan. Karena danau tempat kepiting tersebut bisa menyembuhkan luka-luka saat kepiting terluka. Mereka pun berusaha mengalahkan dengan senjata yang mereka bawa. Kemudian, kepiting itu mencoba menyerang Linglong. Akhirnya Linglong pun berusaha naik ke atas, tapi sayang ia malah terjatuh. Untung saja di bawah ada pacarnya si Fatty yang langsung menangkap si Long. Mereka berdua pun terpental saat kepiting tersebut menyerangnya yang membuat Linglong terluka. Mereka lalu memasang jebakan tali yang sudah dipasang bom yang membuat kepiting itu terjatuh. Kemudian Profesor Sun meledakkannya. Kepiting tersebut lalu kabur menuju ke danau untuk menyembuhkan diri. Di saat yang bersamaan, Bayi melihat jaketnya yang waktu itu dibuang ke danau saat diserang oleh ikan viper. Ia kemudian menyebur masuk ke danau dan melukai tangannya di sekitar kepiting tersebut. Bayi pun bergegas berenang ke atas. Tak butuh waktu lama, ikan viper itu pun langsung datang karena mencium bau darah. Kemudian langsung melahap kepiting raksasa hingga tak tersisa. Mereka pun akhirnya lega. Setelah berhasil melenyapkan kepiting raksasa, Linglong kemudian berjalan menghampiri mereka. Namun tiba-tiba ia terjatuh. Ternyata ia terluka parah yang membuat dirinya kehabisan darah. Sebelum meninggal, ia mengatakan ke Fatty bahwa ia sangat mencintainya dan berharap kehidupannya selanjutnya ia tetap dipertemukan dengan Fatty. Linglong. Karena hal ini, keadaan semakin haru. Mayat Linglong kemudian dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke danau yang ternyata menuju pintu keluar. Profesor Sun yang putus asa lalu mengajak timnya untuk tak melanjutkan perjalanan tersebut. Namun Bayi menolak dan tetap melanjutkan misinya bersama dengan yang lain. Akhirnya mereka pergi tanpa Profesor Sun. Tak lama kemudian mereka pun sampai di Gunung Ular Naga dan berjalan masuk.
Bayi lalu melihat keberadaan bola Muchen. Namun tiba-tiba dari arah belakang banyak monster kalajengking yang muncul dan menyerang mereka. Mereka lalu melawan dengan senjata yang mereka bawa. Saat ada kesempatan, bayi bergegas mengambil bola Muchen, dan saat berhasil, tiba-tiba terdengar suara lonceng yang membuat monster kalajengking berhenti menyerang dan memilih kabur. Lonceng itu berbunyi semakin kencang sampai tanah pun bergetar seperti terjadi gempa bumi. Kemudian disusul munculnya ular raksasa dari bawah makam yang terlihat marah dan mengamuk. Shin lalu berpindah di mana 1000 tahun yang lalu ular tersebut ditugaskan menjaga bola Muchen. Dan ternyata ular itu hanya tertidur. Jadi saat mereka mengambilnya, ular itu akan bangun dari tidur panjangnya. Ular raksasa itu pun menyerang mereka. Saat Fatty berusaha menghindar, botol berisi kunang-kunang malah terjatuh dan retak yang mengakibatkan ribuan kunang-kunang datang menghampirinya karena bau yang dihasilkan ratunya. Bayi kemudian teringat jika ratu kunang-kunang terbakar, maka kunang-kunang yang lain ikut membakar dirinya sendiri. Ia pun bergegas mengambil botol dan berlari untuk masukkan kunang-kunang tersebut ke mulut ular raksasa. Tapi sayangnya ia terjatuh dan botol itu pun pecah yang membuat ratu kunang-kunang terbang. Tak disangka, tiba-tiba Profesor Sun datang tepat waktu dan langsung menangkap ratu kunang-kunang. Kemudian ia berlari dan dengan tangan yang sudah kebakar menuju ular raksasa yang diikuti kunang-kunang di belakangnya. Akhirnya, Profesor Sun dilahap ular raksasa yang kemudian terbakar bersama ular raksasanya. Saat ular tersebut mati, tempat makam Kaisar Xian pun perlahan hancur. Mereka pun lari dan meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya, bayi Shirley, Fatty, dan Goldtooth bisa pulang dan membawa peti mayat di Linglong. Tuan Zhou yang mengetahui anaknya meninggal sangat terpukul. Kemudian proses pemakaman Linglong dan Profesor Sun dilakukan bersama. Setelah proses pemakaman selesai, mereka lalu menyatukan bola Muchen dan tulang naga langit. Tiba-tiba, bola Muchen mulai melayang di udara, sedang tulang naga langit bersinar dalam cahaya terang. Dan film pun berakhir. Tapi sepertinya bakal ada kelanjutan dari kata-kata terakhir bayi, dan film pun berakhir lagi. Oke guys, itulah alur cerita film The Mojin Worm Valley. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.